Kita semua suka fashion kan? Ngikutin tren terbaru, tampil gaya, emang seru. Tapi pernah nggak sih kita mikir, di balik semua kemewahan itu, ada masalah besar yang seringkali kita lupain, limbah. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal lihat gimana kreativitas bisa menyulap tumpukan sampah fashion jadi sesuatu yang, wow, luar biasa. Jadi, pernah kepikiran nggak, kemana ya perginya semua potongan kain sisa dari proses pembuatan baju, celana, atau hijab kita? Pertanyaan simpel ini sebenarnya adalah awal dari semua masalah yang akan kita kulik bareng-bareng. Dan jawabannya, jujur bikin kaget. Coba deh lihat angka ini. Cuma di tahun 2021, Indonesia numpuk 2,3 juta ton limbah tekstil. Itu bukan sekedar tumpukan sampah biasa loh, itu udah kayak gunung sampah raksasa yang sayangnya terus nambah tinggi setiap tahun. Oke, angka sebesar itu mungkin agak abstrak ya. Biar lebih kebayang, yuk kita coba zoom in. Kita akan lihat lebih dekat lewat sebuah studi kasus dari brand hijab lokal, buat ngintip langsung gimana sih limbah sebanyak itu bisa tercipta. Kenalan dulu yuk sama Hameda. Mereka ini brand yang udah produksi hijab dari tahun 2018. Dan ya, sama seperti kebanyakan pemain di industri fashion, setiap hari mereka harus berhadapan langsung dengan yang namanya sisa kain produksi. Nah, ini dia yang terjadi di balik layar. Dari setiap satu gulungan kain yang mereka pakai, ternyata ada sekitar 5-15% yang ujung-ujungnya jadi limbah. Coba bayangin, bahan baku yang nggak murah itu, sebagiannya bahkan nggak sempat jadi produk sama sekali. Langsung jadi sampah. Dan kalau ditotalin, satu rumah produksi kayak Hemeda ini, pas lagi puncaknya produksi, bisa menghasilkan sampai 500 kg limbah kain. Itu cuma dalam 2 minggu loh. Angka ini bikin masalahnya jadi terasa nyata banget kan? Tapi, di tengah tumpukan masalah ini, muncullah sebuah ide yang cemerlang. Nah, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Dari yang tadinya soal limbah, jadi soal inovasi yang keren banget. Semuanya itu dimulai dari satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertanyaan inilah yang mengubah cara kita memandang sampah. Bukan lagi sebagai akhir dari segalanya, tapi justru sebagai awal dari sebuah peluang baru. Konsep di balik ide jenius ini namanya upcycle. Ini beda ya sama recycle atau daur ulang biasa. Kalau upcycle, kita nggak cuma mendaur ulang, tapi kita mengubah sesuatu yang tadinya dianggap sampah menjadi produk baru yang nilainya justru lebih tinggi dari wujud aslinya. Keren kan? Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya menyulap tumpukan sisa kain jadi sesuatu yang berguna sekaligus indah? Jawabannya ada pada dua teknik yang sangat-sangat cerdas. Teknik pertama adalah eco-brick. Gini, bayangin botol-botol plastik bekas diisi super padat sama sisa kain sampai jadi keras banget kayak batu bata. Ini solusi 2 in 1 yang brilian. Kita membereskan sampah plastik sekaligus sampah tekstil dan mengubahnya jadi bahan bangunan yang kuat. Teknik kedua adalah patchwork. Nah, kalau yang ini lebih ke seninya. Potongan-potongan kain sisa yang warnanya dan ukurannya acak dijahit satu persatu untuk menciptakan selembar kain baru yang punya pola dan tekstur unik. Ini benar-benar mengubah sampah jadi karya seni. Nah, di sini kita bisa lihat betapa sempurnanya kombinasi kedua teknik ini. Eco-brick jadi tulangnya, memberikan kekuatan dan struktur di bagian dalam. Sementara patchwork jadi kulitnya, memberikan keindahan dan sentuhan akhir di bagian luar. Satu untuk fungsi, satu untuk estetika. Sempurna. Oke, kita udah paham teorinya. Sekarang, mari kita lihat gimana semua konsep keren ini diwujudkan menjadi sebuah produk yang nyata. Sebuah bangku atau stool yang ramah lingkungan. Setiap karya hebat pasti dimulai dari ide kan? Prosesnya berawal dari sketsa, coba-coba berbagai bentuk. Akhirnya dipilih bentuk lingkaran karena paling simpel tapi juga kuat dan nyaman. Dari situ, desainnya dihidupkan lewat model 3D, sebelum akhirnya benar-benar dibangun jadi sebuah prototipe fisik. Dan inilah dia hasilnya. Sebuah stool dengan ukuran yang pas banget, tinggi 45 cm dengan diameter 40 cm. Ini membuktikan kalau produk hasil upcycle itu bukan cuma buat pajangan, tapi bisa jadi perabotan yang benar-benar fungsional buat kita pakai sehari-hari. Nah, ini bagian favorit saya. Coba kita intip bagian dalamnya. Dudukannya itu bukan diisi busa biasa loh, tapi dipadatkan dengan tumpukan sisa-sisa kain. Ini benar-benar jenius. Nggak cuma ngurangin limbah, tapi ini juga bikin dudukannya jadi awet banget dan nggak gampang kempes. Jadi, pada akhirnya ini tuh bukan cuma cerita tentang sebuah bangku. Proyek ini adalah sebuah simbol, sebuah representasi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Gagasan tentang seperti apa sih masa depan desain yang lebih baik dan berkelanjutan?
Jadi, intinya apa? Proyek ini nunjukin ke kita cara nyata buat ngurangin sampah, menciptakan nilai dari sesuatu yang tadinya mau dibuang, dan yang paling penting, membuktikan kalau produk ramah lingkungan itu bisa banget tampil cantik dan menarik. Ini seperti cetak biru yang bisa jadi inspirasi buat kita semua. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat bahan renungan. Setelah kita lihat gimana sisa kain dan botol plastik bisa disulap jadi perabotan sekeren ini, coba deh kita lihat sekeliling kita. Limbah apa lagi ya yang sebenarnya cuma menunggu untuk diberi kesempatan kedua? Potensinya ada di mana-mana.